adalah sebuah perjalanan. Kamu tahu di mana kamu akan berakhir, tetapi kamu tidak tahu jalan apa yang akan kamu ambil untuk sampai ke jalan akhir. Namun seperti apapun perjalanan hidup kita, tetaplah siaga dan terjaga dalam iman dan firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Jumat 15 Desember 2023, tertulis di Matius 25 ayat 13. Demikian dikatakan, karena itu berjagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dalam bahasa Batak dikatakan, atong jaga mahamu, aidang di boto kamu arina, manang sadi harina. Demikianlah firman Tuhan. Menunggu sering dianggap sepele. Padahal tidak semua pekerjaan menunggu dapat dilakukan tanpa persiapan. Ibaratnya, kita sedang menunggu peristiwa besar yang terjadi dalam hidup kita, di mana peristiwa besar itu akan tiba tanpa bisa kita pastikan kapan saatnya. Namun kita diberi waktu untuk mempersiapkan diri ketika saat itu tiba. Contohnya, kita tidak tahu kapan kematian itu terjadi pada kita. Tetapi kita tahu bahwa kematian itu pasti akan terjadi pada diri kita. Apakah kematian itu menjadi awal dari sukacita yang abadi? Atau menjadi awal penderitaan yang abadi? Itu tergantung bagaimana kesiapan kita menghadapi kematian itu. Atau contoh lain, menunggu kelahiran anak misalnya. Selain mempersiapkan fisik sang ibu, perlu juga dipersiapkan kebutuhan bayi. Mulai dari nama, surat menyurat, hingga kelengkapan pribadi, semacam popok bayi, baju, sepatu, dan lain-lainnya. Hal persiapan dalam menunggu ini juga digambarkan melalui perumpamaan Yesus tentang 10 orang gadis yang menanti kedatangan mempelai laki-laki. 5 orang gadis yang menanti dikategorikan sebagai orang bodoh karena membawa pelita tetapi tidak membawa persediaan minyaknya. Dan 5 gadis bijaknya adalah membawa pelita beserta persediaan minyaknya. Ketika mempelai laki-laki datang, 5 orang gadis bodoh tersebut akhirnya tidak turut ambil bagian dalam perjamuan kawin tersebut, sebab mereka tidak siap untuk menanti kedatangan mempelai laki-laki. Tetapi gadis bijaksana yang membawa minyak sebagai antisipasi supaya pelitanya tetap menyala, dapat ikut dalam perjamuan makan dengan arak-arakan pengantin laki-laki. Sama halnya dengan ke-10 gadis itu yang tidak mengetahui kapan saatnya mempelai laki-laki datang. Maka kedatangan Yesus kembali juga tidak ada yang mengetahui. Kedatangan Kristus yang kedua merupakan arah tujuan seluruh rangkaian ibadah dan hidup iman kita. Karena itu sepantasnya kita menaati kedatangannya dengan antusias, berlaku bijaksana, dengan berjaga-jaga dan selalu siaga selama menantikan kedatangan Kristus. Sebab bukankah tak seorang pun tahu hari kedatangannya? Inilah yang menjadi alasan bagi orang percaya harus senantiasa siap, sedia, dan siaga. Kesiapan menyambut Kristus bukan sekedar mengaku beriman, berlaku sikap hati yang senantiasa menyatakan kasih dan kerinduan akan Dia, mengupayakan pengudusan diri, sebab kedatangan Yesus akan memisahkan antara yang siaga dan siap dan yang melalaikannya. Lagi pula, setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing. Sekalipun persekutuan orang kudus membawa manfaat, pada akhirnya kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, tanpa dapat memohon pertolongan dari orang lain. Ketika saatnya tiba, yakni kedatangan Yesus kembali, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui suatu perumpamaan yang menekankan bahwa tidak semua manusia yang telah mengaku percaya dengan begitu saja akan turut serta dalam kerajaan surganya kelak. Jemaat Tuhan, seandainya Kristus datang, apakah kita adalah orang yang layak masuk dalam kerajaan surga? Apakah Tuhan mendapati kita sebagai seorang yang mengaku percaya
dengan kata dan perbuatan kita? Apakah Tuhan mendapati kita sebagai seorang yang Dia tempah? Apakah kita adalah orang yang dituntunnya, yang dibimbingnya? Kita bisa saja bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, berdoa dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi, sudahkah kita siap ketika Tuhan datang? Layaknya 10 gadis yang menantikan kedatangan mempelai laki-laki tersebut. Pada akhirnya yang ikut dalam sukacita pesta perkawinan itu adalah gadis bijaksana yang mempersiapkan dirinya jauh sebelum kedatangan mempelai laki-laki. Menjadi seorang Kristen yang bijaksana tentunya memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk tidak menunda segala persiapan menanti kedatangan Tuhan. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan mengarahkan hidupnya dan pengharapannya jauh sebelum pengharapan itu terjadi. Dia telah mempersiapkan diri untuk mencapai pengharapannya. Masa hidup kita saat ini adalah masa persiapan menanti kedatangan Tuhan. Jangan tunda untuk melakukan persiapan. Mazmur 90 ayat 12 menuliskan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Jika Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kita, itu artinya kita masih diberi kesempatan mempersiapkan diri pada hari kedatangannya. Baiklah kita bijaksana memakai waktu dalam kehidupan ini, sebab kita tidak tahu kapan waktu itu akan berhenti untuk kita jalani di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini, yang mengingatkan kami untuk betapa perlunya kami berjaga-jaga dan mempersiapkan pelita iman kami agar tetap hidup, agar kelak ketika kedatangan-Mu kami layak masuk dalam kerajaan-Mu. Tuhan, ajarlah dan mampukanlah kami memakai setiap waktu yang masih Engkau berikan untuk melakukan firman-Mu. Dan karuniakanlah bagi kami kuasa Roh-Mu, agar kami senantiasa menjalani hari-hari kami dalam kesukaan-Mu. Tanda kesiapan kami dalam menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat bersiaga iman dalam menyambut kedatangan Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati.